Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab, yaitu tentang teknik pembelajaran tarokib. Apa sih teknik pembelajaran tarokib? Nah, nanti saya akan menjelaskan pengertian atau hakikat dari teknik pembelajaran tarokib ini. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Poin yang pertama yaitu hakikat. Nah, sebelum ke hakikatnya, saya akan menjelaskan pengertian dari tarokibnya itu sendiri. Jadi, pengertian dari tarokib adalah aturan-aturan penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami sebuah kalimat. Nah, jadi pada hakikatnya, teknik pembelajaran tarokib ini adalah pembelajaran yang dimana di dalamnya itu mempelajari tentang unsur tata bahasa, yaitu seperti nahwu dan sorof. Nah, itu adalah hakikat dari teknik pembelajaran tarokib. Kemudian ada juga tujuan dari teknik pembelajaran tarokib. Nah, tujuan yang pertama yaitu membekali siswa itu dengan kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Arabnya yang memungkinkan. Tujuan yang kedua yaitu menumbuh kembangkan pendidikan intelektual dan juga membawa mereka berpikir logis. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu agar mereka itu bisa menyimpulkan dan mengembangkan rasa bahasa dan sastra itu sendiri. Kemudian tujuan selanjutnya melatih peserta didik agar mampu menirukan dan mencontoh kalimat. Kemudian mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami apa yang didengar ketika guru itu sedang menjelaskan. Nah, tujuan yang terakhir yaitu membantu peserta didik agar benar dalam membaca, berbicara dan menulis bahasa Arab itu, atau mampu menggunakan bahasa Arab itu sendiri secara lisan maupun tulisan, baik itu secara baik atau benar. Nah, itu adalah tujuan daripada teknik pembelajaran tarokib. Kemudian poin selanjutnya ada model pembelajaran dari teknik pembelajaran tarokib. Nah, yang pertama yaitu ada model kiasi. Nah, model kiasi ini adalah model deduktif. Jadi, model kiasi itu adalah thoriqoh yang diadopsi dan dari thoriqoh yang dulu yang terdahulu. Kemudian yang meliputi tiga langkah pengaplikasiannya, yaitu yang pertama guru itu mempermudah pembelajaran qawaid dengan menyebutkan kaidah-kaidah atau ta'rif dari unsur yang umum lalu ke yang khusus dengan mendatangkan sebagai contoh-contoh yang kemudian contoh itu siswa disuruh berlatih untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran mereka yang selama ini mereka pelajari sebagaimana mereka paham dengan pembelajaran yang sudah diberikan oleh gurunya. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana siswa itu menjelaskan atau memahami dari qawaid tersebut. Nah, itu adalah metode kiasi Contohnya itu
guru itu mencontohkan dulu susunan mubtada khobar atau fi'il fa'il, kemudian guru itu menjelaskan contoh tersebut dan menyuruh siswa untuk memperhatikan guru ketika guru itu menjelaskan agar mereka itu paham dan mengerti. Nah, itu penjelasan dari metode kiasi ya, atau deduktif. Kemudian model yang kedua yaitu model istiqroi. Nah, model istiqroi ini kebalikan dari model kiasi. Nah, jadi model istiqroi itu yang mengajarkan dari hal-hal yang berbentuk juz'iyah ke bentuk yang lebih umum. Maksudnya itu pembelajaran tarokib ini mendatangkan contoh-contohnya yang terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan qawaid pada umumnya seperti yang ada pada kitab Nahwu. Karena menurut metode ini pembelajaran qawaid itu kurang mendapatkan hasil yang maksimal kecuali dengan banyak memberikan latihan-latihan kepada para siswa. Nah, contohnya itu yang pertama, guru itu memulai pelajaran dengan menentukan tema yang akan diajarkannya. Kemudian guru memberikan contoh-contoh kalimat atau teks yang berhubungan dengan tema tersebut. Kemudian siswa itu secara bergantian diminta untuk menjelaskan kaidah-kaidah Nahwu yang terdapat dalam contoh-contoh tersebut atau teks-teks tersebut yang sesuai tema ya. Kemudian dari contoh-contoh tersebut atau teks tersebut, guru itu bersama-sama dengan siswa ya membuat kesimpulan atau rangkuman tentang kaidah-kaidah Nahwu tersebut yang ada pada teks tersebut. Yang terakhir, guru memberikan latihan-latihan kepada siswanya. Nah, itu adalah metode al-istiqra'i. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode al-mu'dilah. Nah, metode al-mu'dilah ini adalah merupakan metode baru yang pengembangannya itu daripada dua metode sebelumnya. Jadi metode al-mu'dilah itu menggunakan metode yang bersambung, tidak terpisah. Jadi maksudnya itu model bersambung di sini adalah potongan bacaan dari suatu topik atau suatu teks bacaan itu yang dibaca siswa itu kemudian ditunjukkan beberapa jumlah dan beberapa hal yang dianggap spesifik, yang kemudian setelah itu mengambil kesimpulan tentang kaidahnya, dan yang terakhir itu ditambah dengan praktik yang berupa latihan. Nah, itu adalah metode al-mu'dilah. Kemudian ada strategi. Nah, strategi pembelajaran tarokib ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran tarokib pada tingkat dasar atau tingkat mubtadi. Nah, tingkat mubtadi itu tingkat awal yang pemula ya, untuk pemula. Nah, dalam strategi ini langkah-langkahnya itu kita sebagai guru harus mempunyai langkah-langkahnya itu. Yang pertama, guru memerintah kepada siswanya menyiapkan kertas latihan, dan model yang digunakannya juga dapat berupa bacaan yang di dalamnya terdapat kata-kata yang ingin dipelajari. Jadi guru itu menyiapkan kertas latihan atau menulis materi yang akan yang akan diberikan kepada siswanya untuk dikerjakan. Kemudian
minta kepada siswa, masing-masing siswa untuk mengerjakan latihan tersebut. Kemudian guru membagi siswa ya menjadi 2 kelompok atau lebih, ke beberapa kelompok atau lebih ya. Nah, terus mintalah kepada masing-masing kelompok itu agar mereka itu mengerjakan. Setelah mengerjakan, mereka itu meneliti apa yang terdapat di teks bacaan tersebut, kaidah-kaidahnya. Kemudian mereka presentasikan ke depan. Nah, itu adalah untuk level pemula. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran taroki pada tingkat menengah atau tingkat mutawasid. Nah, pada tingkat mutawasid ini siswa itu harus sudah bisa mempresentasikan yang tadi ditelitinya ya, yang tadi kaidah-kaidah yang ditelitinya ya. Nah, kemudian dalam strategi ini untuk tingkat menengah ini siswa itu melatih siswa itu dengan cara menyusun kalimat dengan bentuk yang sudah ditentukan, seperti membuat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, itu adalah tingkat menengah. Yang terakhir ada strategi pembelajaran tarokib tingkat akhir, tingkat lanjut, yaitu tingkat mutakodim. Nah, pada tingkatan ini dapat menggunakan strategi yang disebut dengan chart sort. Jadi strategi ini tuh menggunakan media kartu atau kertas yang dipotong-potong. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, siapkan kertas yang telah dituliskan dengan kalimat atau dengan struktur yang berbeda-beda. Kemudian bagikan kartu-kartu tersebut kepada para siswa. Nah, selanjutnya mintalah kepada masing-masing siswa yang berkelompok agar mengerjakan soal dari dalam kartu masing-masing itu. Kemudian mintalah masing-masing siswa berkelompok itu dipresentasikan ke depan dalam baik itu dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk yang lainnya. Itu adalah strategi tingkat lanjut ya. Kemudian evaluasi dari pembelajaran tarokib ini, yang pertama itu dimulai dengan mengidentifikasi siswa itu mengidentifikasi problem yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian kalau memang siswa itu sudah mentok, sudah tidak mendapat jawaban apapun, nah guru itu baru membantu siswa memecahkan masalah tersebut terkait kaidah-kaidah nahwu tersebut ya, nahwu atau sorob. Kemudian guru itu harus bisa memberikan banyak latihan-latihan kepada siswanya agar siswa itu bisa dapat memahami gitu ya tentang kaidah-kaidah nahwu tersebut. Nah, jadi memberikan latihan-latihannya itu secara individu. Jadi kita tuh tahu gitu ya mana si siswa yang belum mengerti dan mana yang sudah mengerti. Kemudian dengan cara demonstrasi juga. Nah, pada kegiatan demonstrasi ini dapat dilaksanakan setelah siswa itu mampu memahami tarokib dengan baik. Nah, tarokib ini narkib ya, menarkib. Demonstrasi ini dapat dilaksanakan dengan permainan ataupun dengan latihan-latihan yang mendalam. Nah, itu adalah evaluasi daripada teknik pembelajaran tarokib. Baik, sekian penjelasan tentang materi
teknik pembelajaran tarokib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.